Desas-desus Carlo Ancelotti menuju timnas Brazil harus disudahi. Kesetiaan pada Real Madrid adalah jalan yang dipilih pelatih berambut putih tersebut. Timnas Brazil gagal merekrut Ancelotti, Don Carlo justru akan lebih lama tinggal di Bernabeu setelah diperpanjang kontraknya hingga 2026. Drama Ancelotti menuju timnas Brazil dimulai pada Juli 2023 lalu. Ednaldo Rodrigues, Presiden Konfederasi Sepak Bola Brazil, saat itu menyatakan bahwa Ancelotti akan mengambil alih kendali pemenang Piala Dunia 5 kali itu pada musim panas 2024-2025. Kabar mencengangkan tersebut terjadi saat konferensi pers di mana Fernando Diniz diperkenalkan sebagai pelatih sementara Brazil. Rencananya, Diniz hanya akan dipertahankan hingga Juni 2024. Diniz hanya akan dipertahankan hingga Juni 2024, bertepatan dengan berakhirnya kontrak Ancelotti di Los Blancos. Ancelotti sendiri secara terbuka menyatakan kesediaannya untuk bernegosiasi dengan Selecao. Saya tidak kenal Presiden CAF, tapi jika dia ingin berbicara dengan saya akan senang dan semangat untuk bertemu dan berdiskusi dengannya. Rumor tersebut makin menguat setelah muncul asumsi setelah Real Madrid ancang-ancang mencari penggantinya, sebab kontrak Carleto di Real Madrid hanya tinggal setahun saja. Itu akan terjadi apabila Real Madrid musim ini masih sama seperti musim lalu yang gagal di La Liga maupun Liga Champions. Namun Presiden Florentino Perez bertindak cepat mendengar rumor itu. Ia tak ingin gegabah memberikan klarifikasi kepindahan pelatih jauh-jauh hari saat tim sedang berjuang. Apalagi Perez punya pengalaman pahit tentang itu. Dulu Perez pernah mengumumkan Jose Mourinho jauh-jauh hari ketika akan berhenti menangani El Real akhir musim 2012-2013. Imbasnya, motivasi skuad di tengah kompetisi jadi loyo. Terbukti hanya gelar Supercopa Espana di awal musim saja yang didapat CR7 dan kawan-kawan musim tersebut. Di saat ketidakpastian nasib di Bernabeu itulah CBF menjejaki langkah-langkah serius. CBF bahkan memberikan semacam jaminan hukum secara tertulis yang memastikan bahwa Ancelotti akan melatih tim Samba di Copa America 2024 nanti. Namun masalahnya keinginan merekrut Don Carlo ditentang oleh sebagian publik Brazil. Memang, Ancelotti dianggap ideal bagi sebagian publik Brazil karena terbukti sering sukses menangani para talenta Samba di level klub. Namun, bagi sebagian publik Brazil lainnya, Ancelotti dianggap tidak pantas, alias aib bagi sepak bola Brazil. Loh, kok bisa? Sebab, Brazil punya banyak pelatih berkualitas yang melimpah. Para pelatih lokal juga dianggap punya pengetahuan mengelola tim Samba sesuai dengan gaya khasnya. Maka dari itu, fakta bahwa CBF harus merekrut pelatih asing adalah sebuah tamparan keras. Lagi pula, terakhir kali Brazil dilatih pelatih asing sudah sejak 1965, yakni Filippo Nunes, pelatih asal Argentina. Kedatangan Carlo Ancelotti juga ditolak oleh Presiden Brazil Lula da Silva. Dilansir ESPN, Lula bahkan sampai mempertanyakan kelayakan Ancelotti dalam menangani Selecao. Ia menyindir bahwa Ancelotti harusnya fokus saja memperbaiki masalah yang melanda timnas Italia yang tak lolos ke Piala Dunia 2022 lalu. Di sisi lain, Presiden Lula justru memuji pelatih interim Brazil Fernando Diniz karena mengagumi kreativitas dan kepribadiannya. Sang presiden merasa bahwa kesulitan timnas Brazil di turnamen-turnamen besar dalam beberapa edisi terakhir sebagian besar disebabkan oleh minimnya kerja keras tim, bukan karena kekurangan pelatih bagus. Duh, sampai presiden sudah ikut cawe-cawe. Tak hanya presiden yang ikut campur, salah satu legenda Brazil, Romario juga tidak terlalu antusias dengan kabar bahwa Ancelotti akan menukangi Selecao. Bintang Piala Dunia 1994 tersebut lebih suka melihat pelatih sementara Fernando Diniz tetap memimpin. Persetan Ancelotti, saya ingin Diniz sampai akhir. Dengan berbagai penolakan tersebut, tampaknya semakin tak jelas saja nasib Ancelotti melatih Neymar dan kawan-kawan musim depan. Ditambah pemerintah Brazil yang cawe-cawe terhadap langkah CBF di bawah Ednaldo Rodrigues yang semakin menjadi-jadi. Pada awal Desember 2023, pengadilan di Rio de Janeiro mencabut jabatan Ednaldo sebagai presiden federasi.
Selang beberapa lama kemudian, pengadilan tersebut menetapkan Kepala Pengadilan Olahraga tertinggi Brazil, Jose Perdi, sebagai orang yang harus menyelenggarakan pemilihan presiden CBF yang baru dalam waktu dekat. Konflik tersebut dianggap sebagai tindakan campur tangan pemerintah terhadap urusan sepak bola yang tak dibolehkan dalam statuta FIFA. Mengingatkan kita pada Indonesia ya. Kabarnya akibat konflik tersebut timnas Brazil kini terancam sanksi berat dari FIFA. Dengan kondisi carut-marut yang terjadi di Brazil, posisi Ancelotti masih menunggu apa langkah yang akan dilakukan Ednaldo maupun Perez terhadap dirinya. Namun angin sepertinya lebih kencang ke kubu Perez karena kuasa penuh Ednaldo Rodriguez sudah dikebiri oleh pemerintah Brazil. Di sisi lain, Los Blancos asuhan Ancelotti telah menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Meski banyak pilar yang cedera, mereka masih bersaing ketat dengan Girona di puncak klasemen La Liga. Mereka toh juga masih berpeluang besar meraih Liga Champions. El Real juga tak mau bertaruh lagi kepada pelatih baru. Mereka pernah gagal ketika menunjuk pelatih macam Rafael Benitez, Julen Lopetegui, Fernando Hierro maupun Santiago Solari. Meski ada nama baru macam Raul, Arbeloa maupun Xabi Alonso sebagai kandidat, Perez tampaknya masih mempercayakan proyek masa depan Real Madrid kepada Don Carlo. Ia menganggap tidak ada orang lain yang tepat untuk itu selain Carleto. Keberlanjutan regenerasi yang sedang dilakukan juga tidak akan putus di tengah jalan. Maka tanpa Fafifu, Perez akhirnya mengambil keputusan. Carlo Ancelotti ditawari perpanjangan kontrak. Apa boleh buat, Ancelotti memilih mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak di Bernabeu hingga 30 Juni 2026. Alasan Ancelotti memilih untuk mengurungkan niatnya menjadi pelatih Selecao akhirnya terjawab ketika ia mengumumkan kepada awak media di awal tahun 2024. Alasan pertama, tentu karena adanya penggulingan Ednaldo Rodriguez dari kursi presiden CBF pada awal Desember 2023 lalu. Alasan berikutnya, Ancelotti mengaku bahwa memperpanjang kontrak dengan El Real adalah keinginan sebenarnya. Ancelotti menganggap Madrid memiliki masa depan yang cerah dengan regenerasi yang sedang berjalan. Selain itu, Ancelotti merasa hubungannya selama ini dengan manajemen maupun pemain makin terjalin dengan baik. Real Madrid adalah sebuah keluarga. Atmosfer di klub ini sangat kekeluargaan. Tak ada alasan saya meninggalkan klub ini. Ancelotti telah mendapatkan imbalan berupa kesepakatan jangka panjang yang memungkinkan timnya mengejar beberapa kejayaan lebih lanjut tahun-tahun mendatang. Los Merengues bersama Ancelotti kini juga masih mengejar beberapa rekor lagi. Dilansir Football Espana, kini Ancelotti masih mengoleksi 10 trofi selama menangani Real Madrid di 2 periode. Ia masih kalah dengan raihan trofi Zidane maupun Miguel Munoz. Karena Don Carlo masih berada di Bernabeu, maka target melampaui perolehan trofi tersebut semakin terbuka lebar. Jadi siap-siap saja, Ancelotti bakal meraup sebanyak mungkin trofi di El Real sebelum ia benar-benar hengkang nantinya.